Selamat bertemu kembali dengan saya, Christopher Lawrence, pada mata kuliah Manajemen Operasi Jasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dari sesi ketiga mata kuliah Manajemen Operasi Jasa, yaitu mengenai pengukuran kinerja. Khususnya, saya ingin membahas mengenai pengukuran produktivitas jasa. Karena pengukuran produktivitas pada usaha jasa itu berbeda dengan pengukuran produktivitas pada usaha manufaktur misalnya. Pada umumnya, bila kita berbicara produktivitas pada usaha manufaktur atau usaha yang menghasilkan produk, maka produktivitas biasanya dirumuskan sebagai rasio perbandingan antara output dibagi dengan input, rasio output terhadap input. Jadi seberapa banyak input, bila inputnya sama, inputnya tetap, tetapi outputnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar, maka produktivitasnya kita katakan meningkat. Sebaliknya, bila inputnya tetap, tetapi outputnya jauh lebih rendah atau menurun, maka kita katakan produktivitasnya mengalami penurunan atau produktivitasnya rendah. Nah, berbeda dengan usaha manufaktur, pada usaha jasa tidak cukup mudah untuk membandingkan antara output dan input. Salah satunya misalnya pada usaha manufaktur kita bisa memproduksi misalnya pabrik lilin. Outputnya tentunya dengan mudah kita bisa katakan seberapa banyak jumlah lilin yang dihasilkan dalam satu hari misalnya. Dengan input yang sama, bila lilin yang dihasilkan itu jauh lebih banyak, misalnya sebelumnya 1000, sekarang menjadi 1500 per hari, maka kita katakan ada peningkatan produktivitas. Sebaliknya, bila sebelumnya outputnya 1000, sekarang menurun menjadi 800, sedangkan inputnya tetap, maka kita katakan produktivitas usaha manufaktur pabrik lilin tersebut mengalami penurunan. Tetapi kalau untuk usaha jasa, kita ambil contoh misalnya rumah makan. Tentunya tidak mungkin kalau kita mau menjual atau menghasilkan jumlah piring, kita menghitung output dari jumlah piring yang dihasilkan oleh rumah makan pada hari tersebut. Hari demi hari kita bandingkan. Tentunya tidak bisa demikian. Mengapa? Karena jumlah piring yang dihasilkan oleh rumah makan itu bergantung pada banyak atau sedikitnya pengunjung. Bila pada hari itu memang pengunjung jumlahnya jauh lebih sedikit daripada hari sebelumnya, maka otomatis jumlah makanan yang dihasilkan per piring itu akan mengalami penurunan. Tetapi kita tidak bisa katakan karena jumlah piring yang disajikan pada hari itu menurun, maka produktivitas usaha rumah makan tersebut menurun. Kita tidak bisa langsung secara lurus mengatakan demikian. Ini yang membedakan antara produktivitas usaha jasa dengan produktivitas usaha manufaktur. Jauh lebih kompleks untuk mengukur produktivitas usaha jasa. Oleh karena itu, Vorinen dengan rekan-rekannya melakukan sebuah penelitian dan merumuskan bahwa untuk mengukur produktivitas usaha jasa itu diperlukan dua dimensi, yaitu dimensi kualitas dan dimensi kuantitas. Jadi oleh Vorinen dan kawan-kawan, mereka merumuskan bahwa produktivitas jasa itu merupakan rasio perbandingan antara penjumlahan output kualitas dan output kuantitas dibandingkan dengan input kuantitas dijumlahkan atau digabung dengan input kuantitas. Nah, bagaimana kita operasionalkan atau membuat indikator-indikator sehingga kita bisa mengukur output kuantitas, output kualitas, input kuantitas, input kualitas, kita akan bahas pada slide berikutnya. Dua dimensi yang ditawarkan oleh Vorinen dan kawan-kawan untuk mengukur produktivitas jasa, kita bahas terlebih dahulu dari dimensi kuantitas. Pada dimensi kuantitas, output yang dihasilkan oleh Vorinen dan kawan-kawan didefinisikan atau dioperasionalkan indikatornya adalah volume pelayanan. Walaupun memang tadi saya katakan bahwa misalnya pada rumah makan jumlah piring pada hari demi hari itu tidak bisa langsung dikatakan mempengaruhi produktivitas naik atau turun. Tetapi makanya oleh Vorinen diberikan juga ada dimensi kualitas. Tapi kita bahas dimensi kuantitas dulu.
Jadi dimensi kuantitasnya, outputnya volume pelayanan, sedangkan inputnya bisa ada 3, input dari karyawan, input dari bahan baku, dan input dari modal. Sedangkan kualitas, outputnya merupakan kualitas persepsi pelanggan, misalnya kepuasan pelanggan itu merupakan persepsi, jadi output yang diukur dari dimensi kualitas adalah gap atau selisih antara harapan pelanggan dengan pengalaman yang dialami oleh pelanggan ketika dia mendapatkan pelayanan jasa dari kita. Sedangkan input dari dimensi kualitas ini adalah elemen yang tangible atau elemen yang berwujud atau elemen yang nampak dan elemen yang tidak berwujud atau tidak nampak atau intangible. Kita akan bahas lebih detail pada slide berikutnya. Untuk dimensi kuantitas, kalau kita mengatakan bahwa tadi volume layanan jasa itu merupakan outputnya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya produk perusahaan jasa terletak atau kita katakan produk dari perusahaan jasa sebenarnya adalah proses pelayanannya itu sendiri atau proses jasa itu sendiri. Jadi berbeda dengan perusahaan manufaktur, perusahaan jasa produknya ya proses pelayanannya atau proses layanannya atau jasa yang diberikannya itu merupakan produknya. Oleh karena itu output dari produk jasa itu biasanya heterogen. Jadi tidak homogen. Kalau misalnya usaha manufaktur tadi lilin itu homogen. Produknya ya lilin. Secara sifat dan lain-lain itu homogen. Tetapi kalau pada usaha jasa, produknya itu memiliki sifat heterogen. Karena ketika misalnya pada usaha rumah makan, satu piring yang dihasilkan dengan piring yang berikut yang disajikan, itu tentunya ada perbedaan-perbedaan sifat, ada perbedaan-perbedaan kuantitas, kualitas, jadi sifatnya itu heterogen, bermacam-macam, tidak satu sifat yang sama. Kemudian kecenderungannya usaha jasa biasanya produk yang dihasilkan adalah tidak berwujud, intangible. Itu merupakan ciri-ciri output dari perusahaan jasa. Sedangkan input dari perusahaan jasa kurang lebih sebenarnya sama seperti usaha manufaktur kalau secara dimensi kuantitasnya, yaitu ada bahan bakunya, tenaga kerjanya, kemudian modal usahanya. Problem yang dihadapi oleh perusahaan jasa dalam hal produktivitas, yang pertama adalah problem utama dari perusahaan jasa adalah biasanya rata-rata produk yang dihasilkan oleh usaha jasa, yaitu jasa yang ditawarkan adalah sesuatu yang sifatnya tidak bisa disimpan. Misalnya saja jasa konsultan, gitu kan? Jasa konsultan pajak kita tidak mungkin bisa menyimpan konsultasi atau nasihat atau advice yang diberikan oleh seorang konsultan itu tidak bisa disimpan karena dari konsumen per konsumen, klien per klien itu ada perbedaan. Demikian pula dengan rumah makan. Contoh paling gampang untuk dibayangkan rumah makan makanan demi makanan itu tidak mudah untuk disimpan walaupun misalnya rumah makan Padang ada makanan-makanan tertentu yang mereka bisa simpan beberapa hari, tetapi waktu simpannya terbatas dan jumlah yang disimpan pun juga terbatas. Oleh karena itu, dalam usaha jasa selalu ukuran dan penjadwalan kapasitas ini menjadi sebuah problem, sebuah masalah. Problem terbesarnya adalah ketika ukuran atau ukuran kapasitas atau ketika dalam sebuah usaha jasa kita membuat kapasitas kita misalnya tenaga kerja kita 10 orang gitu ya untuk melayani pelanggan. Tetapi ternyata penjadwalannya atau kedatangan pelanggannya itu random, acak. Oleh karena itu kadang 10 orang ini belum tentu efisien. Karena misalnya 10 orang karyawan melayani 2 orang pelanggan tentunya tidak efisien. Demikian pula kalau kita membuat karyawan kita hanya 3 orang, ternyata pelanggan yang datang 15 orang, maka 3 orang karyawan ini bisa jadi kewalahan mengatasi 15 orang pelanggan yang datang sehingga menimbulkan antrean. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut pada sesi yang ke-6 tentang teori antrean, bagaimana untuk optimalisasi supaya ukuran kapasitas dan penjadwalan kapasitas ini bisa dihitung, bisa diukur dengan baik sehingga
optimal, efisien gitu ya. Kita tidak terlalu membuang-buang resources kita untuk mengatasi antrean. Dimensi yang kedua adalah dimensi kualitas dalam mengukur produktivitas. Dimensi kualitas ini seperti tadi yang saya sampaikan, besar kecilnya gap kualitas itu yang didefinisikan sebagai besar kecilnya gap pengalaman dan ekspektasi konsumen. Jadi misalnya bila seorang konsumen datang untuk makan ke rumah makan, mereka tentunya kita pasti memiliki sebuah ekspektasi, sebuah harapan, rasa makanan yang akan kita makan seperti apa, pelayanan yang kita akan alami seperti bagaimana, itu merupakan harapan dari konsumen. Nah, ketika konsumen datang dan makan di tempat tersebut, di rumah makan tersebut, pengalamannya seperti apa? Bila perbedaan antara pengalaman dan pengharapan dari konsumen ini tidak jauh berbeda, atau bahkan pengalaman yang dialami oleh konsumen itu jauh lebih tinggi dari harapannya, maka outputnya, yaitu persepsi pelanggan terhadap kualitas atau kepuasan pelanggan, sederhananya kita katakan sebagai kepuasan pelanggan, itu akan menjadi sangat tinggi. Berarti dari dimensi kualitas, outputnya merupakan tinggi. Dan ini menyumbang kepada produktivitas yang tinggi pada usaha jasa. Sebaliknya, bila ekspektasi harapan dari konsumen itu jauh lebih tinggi daripada pengalaman yang dia terima, maka tentunya outputnya, kepuasan pelanggannya menjadi rendah, sehingga itu akan membuat kita anggap sebagai produktivitas usaha jasa tersebut kita katakan lebih rendah, walaupun tentunya harus digabung dengan dimensi kuantitas tadi. Tetapi ini untuk sederhananya, supaya lebih mudah memahami dimensi kualitas, saya sengaja memisahkan dari dimensi kuantitas, tidak langsung digabungkan. Nah, bagaimana dengan inputnya? Input untuk dimensi kualitas menurut Vorinen dan kawan-kawan tadi dibagi menjadi dua, yaitu elemen berwujud dan elemen tidak berwujud. Elemen berwujud gampang untuk dibayangkan, misalnya interior ruangan rumah makan seperti apa. Apakah temperatur ruangannya itu nyaman, suhu ruangannya itu cukup dingin untuk orang makan di situ, atau temperatur ruangannya itu gerah, cukup panas sehingga orang tidak nyaman untuk berlama-lama di dalam rumah makan tersebut. Bagaimana bahan bakunya? Ini merupakan elemen berwujud dari rumah makan. Bahan bakunya seperti apa? Apakah bahan bakunya cukup tersedia atau tidak? Kualitasnya seperti apa? Fresh, bahan bakunya segar atau bahan bakunya sudah mau rusak gitu ya. Sehingga ada perbedaan rasa misalnya untuk rumah makan, supaya gampang dibayangkan contohnya seperti apa. Nah, ini merupakan input dari elemen yang berwujud. Sedangkan elemen yang tidak berwujud, inputnya misalnya keramahan dari staf. Ketika kita datang ke rumah makan tersebut, bagaimana keramahan staf, penyambutannya seperti apa, cara menawarkan menunya seperti apa, ketika ada permasalahan, komplain handlingnya seperti apa, kemudian kemampuan staf, kemampuan koki masaknya seperti bagaimana, apakah kemampuan masaknya cukup bagus, racikan masakannya itu rasanya cukup seimbang, cukup sesuai dengan lidah konsumen ataukah tidak. Kemudian juga yang ketiga, contoh yang lain dari elemen tidak berwujud, waktu tunggu. Berapa lama konsumen harus menunggu sampai makanan itu keluar, makanan itu jadi gitu ya. Nah, ini tentunya ini hanya 3 contoh saja, bukan berarti elemen berwujud, elemen tidak berwujud hanya terdiri dari hal-hal ini, tetapi ini hanya contoh saja untuk memudahkan rekan-rekan untuk memahami input dari dimensi kualitas. Contoh sederhana dalam penerapannya, misalnya saja setelah rekan-rekan mahasiswa mengikuti video ini dan kemudian keluar ke depan memanggil gerobak nasi goreng. Kira-kira abang gerobaknya, abang nasi gorengnya bertanya kepada teman-teman, baru belajar apa nih? Gitu ya. Kami baru belajar bagaimana mengukur produktivitas dari usaha jasa. Oh, kalau gitu bagaimana mengukur produktivitas dari saya nih yang jualan gerobak nasi goreng? Nah, kalau kita lihat dari dimensi kuantitasnya, yang pertama outputnya tentunya adalah volume penjualan. Walaupun tadi harus dicatat, nanti akan kita gabungkan dengan dimensi kualitas. Tapi yang pertama, dimensi kuantitas, volume penjualannya seperti apa? Hari per hari kita ambil rata-ratanya, volume penjualannya bagaimana? Apakah ada
peningkatan dari bulan sebelumnya ataukah ada penurunan dari bulan sebelumnya. Kemudian variasi menu yang ditawarkan, apakah variasi menunya sama, apakah variasi menunya bertambah dengan input yang tetap, input untuk gerobak nasi goreng, misalnya input dari sisi karyawan, waktu kerja. Jadi misalnya abangnya bekerja 4 jam per hari, tetapi volume penjualan variasi menunya jauh lebih banyak, berarti ada peningkatan dari sisi dimensi kuantitas. Input modalnya, peralatan masaknya, peralatan makannya, meja kursinya, ini input modal yang disiapkan oleh abang nasi goreng. Kemudian input bahan bakunya, bahan baku masaknya, apakah jumlahnya, kuantitasnya itu sama atau kuantitasnya itu berbeda. Kemudian alat bungkusnya, plastiknya, kertas untuk membungkusnya, ini merupakan input untuk gerobak nasi goreng. Sedangkan dari dimensi kualitas, kita bisa lihat outputnya kepuasan pembeli tadi tentunya, apakah pembeli puas ketika membeli dari abang tersebut, dari gerobak nasi goreng tersebut, konsistensi rasa, apakah setiap kali konsumen membeli nasi goreng, ekspektasinya dan pengalamannya, rasa yang dia rasakan dengan lidahnya, itu selalu konsisten, ataukah rasa dari nasi goreng tersebut berubah-berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini merupakan kita bisa taruh sebagai output yang akan kita ukur. Kemudian yang ketiga, reputasinya gitu ya. Dari waktu ke waktu, apakah abang nasi goreng ini reputasinya itu semakin dikenal orang, image-nya, bahasa yang biasa kita gunakan, image-nya, reputasi image-nya, atau yang lebih keren biasanya kita sebut dengan mereknya, brand-nya, apakah reputasi dari gerobak nasi goreng ini di lingkungan kita itu semakin banyak orang yang semakin mengenalnya, semakin memiliki reputasi yang baik. Nah, ini merupakan output. Jadi supaya kita bisa mengoperasionalkan, mengukur dari sisi kualitas, naik atau turun produktivitas dari gerobak nasi goreng, outputnya kita tentukan 3 ini. Nah, input berwujudnya dari gerobak nasi goreng ini tentunya yang pertama adalah kualitas dari bahan bakunya. Apakah sayur-sayur yang digunakan, nasi yang dia gunakan itu bahan bakunya fresh, bahan bakunya masih baru, tidak ada perubahan rasa, kualitas bahan bakunya seperti apa, atau apakah dari hari ke hari kualitasnya sama, berarti inputnya sama, atau justru kualitasnya semakin meningkat, berarti kalau inputnya meningkat, outputnya tentunya diharapkan juga ada peningkatan. Baru bisa kita katakan produktivitas dari abang nasi goreng ini meningkat. Kenyamanan lokasi ini tentu saja bukan karena ini hanya gerobak nasi goreng, tetapi abang ini harus pintar untuk memilih apakah dia memposisikan gerobaknya itu pada posisi yang misalnya pencahayaannya cukup bagus gitu ya. Misalnya kemudian waktu ketika dia masak, apakah orang yang berada di sekitar gerobaknya itu mudah terkena misalnya percikan minyaknya atau kotoran dari ketika proses dia memasak. Nah, ini menentukan kenyamanan dari lokasi. Ini merupakan input yang berwujud. Atau misalnya juga dari keharuman, bisa juga ketika dia memasak, aroma dari masakannya, keharuman itu juga membuat orang menjadi nyaman berada di sekitar gerobak tersebut. Nah, ini merupakan input berwujud dari abang penjual nasi goreng. Input tidak berwujudnya apa misalnya? Keahlian masak. Keahlian masak dari abang nasi goreng. Nah, karena gerobak nasi goreng ini biasa kalau dalam teori pemasaran kita anggap sebagai experiential marketing, jadi pemasaran yang berdasarkan pengalaman sebenarnya, pemasaran yang menawarkan pengalaman, karena ketika orang datang dan membeli nasi goreng, mereka melihat abang itu memasak sendiri, sehingga keahlian memasak dari penjual nasi goreng ini tentunya akan menentukan kepuasan dari pelanggan itu juga, selain tentunya pada rasanya, tapi bagaimana abang itu terlihat ahli dalam memasak, kecepatan dia memasak. Nah, ini menyumbang kepada kepuasan pembeli. Kalau kita melihat seorang abang nasi goreng, kemudian dia memotong sayurnya dengan agak awkward, agak
kagok gitu ya, tidak terlatih dengan baik ketika dia memotong sayurnya, potongannya tidak rapi, ada yang besar, ada yang kecil, pelan-pelan memotongnya, hati-hati sekali, takut tangannya terpotong. Nah, keahlian memasak ini membuat kepuasan pembelinya otomatis akan menjadi lebih rendah. Kemudian keramahan dari penjual, walaupun dia hanya gerobak kaki lima, gerobak nasi goreng, tapi keramahan ketika dia menjual, ini juga menyumbang kepada kepuasan pembeli. Nah, ketika dimensi kuantitas dan dimensi kualitas ini digabungkan, kita melihat bagaimana outputnya bila volume penjualannya itu ada peningkatan, kemudian kepuasan pembelinya juga tetap atau lebih tinggi, maka kita katakan bahwa output dari gerobak nasi goreng ini menjadi lebih tinggi. Sedangkan inputnya, kalau inputnya sama, dari hari ke hari kita anggap inputnya sama, outputnya meningkat, baru kita katakan bahwa gerobak nasi goreng ini produktivitasnya ada peningkatan atau tinggi produktivitasnya. Nah, demikian pula kalau kualitas bagaimana. Jadi kalau ditanya bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari dimensi kualitas, ya tentu saja kita katakan tergantung dari inputnya. Kalau inputnya misalnya kita tingkatkan kualitas bahan bakunya, kita tingkatkan kenyamanan lokasinya, maka ketika inputnya meningkat dan kepuasan pembeli, konsistensi rasa atau rasanya itu juga semakin membaik, maka produktivitas itu akan semakin meningkat. Atau misalnya inputnya tetap, tetapi semakin banyak orang yang cocok dengan nasi goreng tersebut, berarti kepuasan pembelinya semakin meningkat, konsistensi rasanya itu juga tidak ada perubahan, karena skillnya semakin terlatih, konsistensi rasanya tidak ada perubahan, maka produktivitas dari dimensi kualitasnya kita katakan ada peningkatan. Sekian dari saya untuk materi ini, semoga bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan mahasiswa, terutama tentang khususnya untuk pengukuran produktivitas jasa. Bagaimana produktivitas jasa itu berbeda dari pengukuran produktivitas manufaktur, usaha manufaktur, dan semoga rekan-rekan mahasiswa juga bisa memahami konsep-konsep yang diberikan oleh Forinen, dimensi kuantitas, dimensi kualitas di dalam mengukur produktivitas usaha jasa. Sekian dari saya, Christopher Lorenz. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.